satu boleh ya? Apa nih sebentar? Oke. Banyak ternyata. Panjang ya. Pertanyaan apa? Nggak jadi satu nih kayak gini caranya ini. Ya udah, selesaiin lah habis Nggak ini ya. apa deh ya. Oke, satu ya. Terakhir ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Arisa Aryani Putri. Oh, Ibu ya. Ibu, Ibu ya, Arisa putrinya. Aryani Putri. Oke. Siang Pak, izin bertanya. Kondisi ini untuk karyawan yang posisinya sales, perusahaan ingin membuat kebijakan mengenai salary yang diterima per bulan. Oke, yang diterima per bulan akan disesuaikan dengan persentase achievement di bulan tersebut. Jika tidak achieve, maka akan berkurang gaji yang diterima di bulan itu. Dan jika bulan selanjutnya sudah achieve lagi atau ada kenaikan angka achievement, maka gaji yang diterima akan normal lagi atau naik besarnya gaji berdasarkan achievement mereka. Namun, tidak akan melebihi angka maksimum yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi para sales supaya lebih bersemangat dalam mencapai target. Apakah praktek ini diatur dalam perundangan? Bagaimana menurut Bapak? Di perundangan tidak mengatur secara detail tentang ini. Gajinya up and down. Up and down ini, nah cuman ini praktek yang Oke. tahun 2004, sekitar 2004-2005, praktek ini pernah terjadi. Dan pada saat itu kita sebut namanya productivity bonus, Pak. Ya kan? Productivity bonus. Ini memang maksudnya, jadi di samping karyawan punya upah pokok nih, basic salary-nya ada, itu tetap nggak berubah. Kemudian ada perhitungan kinerja nih. Insentif. Perhitungan kinerja yang dilakukan per 3 bulan. Oh, oke. Per 3 bulan. Nah, di akhir 3 bulan, kalau nilainya bagus, maka dia akan mendapatkan insentif, tadi yang saya bilang, atau productivity bonus kita sebutnya pada saat itu, senilai tertentu untuk 3 bulan berikutnya. Ya kan? Nah, di akhir 3 bulan berikutnya itu, kalau ini tadi Januari, Februari, Maret, terus dia si karyawan misalkan dapat nilai kalau 1 itu paling tinggi, 5 paling rendah, ya kan? 3 itu adalah angka cukup, dia dapat 2 misalkan, berarti bagus sekali kan gitu ya. Dia dapat tambahan productivity bonusnya 5 juta per bulan. Maka di bulan April, Mei, Juni dia dapat tambahan di samping basic salary 5 juta. Nah, di akhir Juni dilakukan performance appraisal lagi. Dia ternyata dapatnya nilainya turun jadi 3. Cukup kan? Ternyata kalau cukup itu dia cuma dapat dalam tabelnya misalkan hanya 1 juta per bulan. Maka di bulan Juli, Agustus, September dia tambahannya basic salary plus 1 juta plus 1 juta plus 1 juta. Jadi naik turun begitu. Kalau dia dapat 4, berarti kan kurang ya. Nah itu nggak dapat 0, ya kan? Sehingga di bulan berikutnya dia cuma 3 bulan berikutnya dia cuma dapat basic salary. Nah itu diatur di sana dulu. Dan di sekitar 2004 kami sudah pernah menjalankannya, ya. Dan itu boleh-boleh saja sepanjang karena kebetulan kami saat itu sudah punya serikat, maka itu kita sepakati dengan serikat, ya. Dan itu juga boleh-boleh saja sepanjang itu tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar pengupahan kita. Ya kan? Salah satunya adalah mengurangi apa yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kita sekarang udah punya tunjangan tetap. Oh, saya mau jalankan productivity bonus. Tapi itu bagus. Skema productivity bonus yang disebutkan oleh si Ibu Putri tadi, apa yang pernah dijalankan 2004 waktu saya dulu itu bagus. Tapi untuk mencapai ke sana, saya akan hilangkan semua tunjangan tetap. Nah, ini yang bahaya. Ya kan? Terus yang saya jadiin propaganda adalah, nggak usah khawatir, tunjangan tetapmu sekarang berapa deh? 3 juta Pak. Saya hilangkan, tapi kamu berpotensi untuk mendapatkan tambahan menjadi 5 juta setiap bulan. Kan begitu? Propaganda itu manis Pak, seperti kopi wawancara. Ya kan? Manis propagandanya. Tetapi kita tidak menyampaikan bahwa dalam realitanya sangat besar kemungkinan saya cuma dapat tambahan 1 juta karena saya dapat nilai 3. Ya kan? Yang dapat tambahan 5 juta tadi kan hanya yang nilainya 2. Nilai 2 cuma berapa sih Pak? Berapa gelintir orang? Karena performanya fluktuatif ya. Nah, itu nggak saya sampaikan. Saya sampaikan yang gede-gede doang. Kamu berpotensi ini loh. Nah,
Apakah itu berarti perusahaan berbohong? Sebenarnya nggak berbohong, itu permainan kata-kata. Karena dia menggunakan kata-kata potensi. Ya kan? Berpotensi. Ya, berpotensi sih memang. Cuman kita yang mendengarnya, rakyat jelantah ini, kalau kita mendengar, itu potensinya dihilangin. Kita bingung sama angka 5 juta. Iya ya 5 juta. Sekarang aku 3 juta, dapat 5 juta tiap bulan. Kan keren kan gitu. Fokus 5 juta, Oh, 5 juta. Tiba-tiba Ya. bulan depannya 0 gitu kan. Oke. Nah ini yang beresiko. Jadi sepanjang caranya tidak melanggar kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan khususnya tentang pengupahan, maka ini hal yang bagus. Ya kan? Jadi yang penting itu dicari caranya. Karena yang banyak jadi tricky sekarang itu. Dan pada sekitar tahun 2000-an itu ke 2004-2005 dalam salah satu kasus ini productivity bonus, kita bahkan sampai datang berdiskusi dengan bagian hukum di kementerian, mempermasalahkan ini. Saat itu tadi propaganda yang disampaikan oleh pihak manajemen dari luar, dari negara asing itu, karena ini perusahaan asing, yang mereka sampaikan tadi saya bilang berpotensi dapat ini. Potensinya kecil kata-katanya, tapi nilainya 5 juta dibesar-besarin. Kecuali kata potensinya diganti tetap gitu ya. Nah, kemudian waktu kita sampaikan ininya secara faktual ternyata memang benar potensi, tapi ingat tuh potensi. Ternyata dalam praktek yang banyak itu justru turun. Nyala turun. Oke, di kasus ini sebenarnya dalam kasus Ibu Putri sendiri ini di sini sebenarnya bisa jadi penghasilannya itu tergantung bagaimana performanya dia. Betul. Jadi tiap bulan berarti gajinya dia itu bisa turun karena di sini dia bilang, di sini disampaikan bahwa gajinya bisa turun tergantung achievement-nya. Dan bisa lebih kalau misalnya achievement-nya melebihi gitu ya, atau achieve target atau melebihi target. Ini yang masuk kategori dikhawatirkan menjadi melanggar karena upah yang diterima menjadi berkurang. Kalau kata-kata upah yang disebutkan oleh si penanya tadi, nah Ibu Putri ini adalah upah yang sudah dijamin menjadi upah pokok atau tunjangan tetap, maka ini menjadi pelanggaran. Tapi kalau kata-kata upah ini adalah take home pay misalkan, kan dalam ada insentif dan sebagainya, berarti kan sebenarnya yang berubah cuma pola insentifnya aja. Pola yang bersifat tidak tetap. Nah, itu silahkan dirubah. Tapi kalau yang sifatnya tetap, nggak bisa sembarangan dirubah, apalagi upah pokok. Nah, kalau ini diarahkan upah pokoknya yang dilebur, itu yang nggak boleh. Itu melanggar normatif ya. Iya.